Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gereja Elios Malang, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Nah, sekarang pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Hari ini hari Minggu. Nah, sudah siap anak-anak sekolah minggu untuk beribadah? Siap? Oke, kita akan memulainya dengan kita akan berdoa. Mari anak-anak sekolah minggu, kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih bila pagi hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan kepada Engkau dengan kondisi kami yang sehat, dengan kondisi sebagaimana kami ada pada saat ini. Orang-orang yang kami kasih juga Tuhan masih boleh berada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, berikan kami hikmat sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh Kau mampukan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sepanjang waktu kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, baik kita dalam suka maupun dalam duka, dalam sedih maupun senang, Tuhan Yesus sudah beserta kita. Nah, kita sudah berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam setiap kesempatan, di dalam sepanjang kehidupan kita adalah pilihan yang sangat hebat. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, setiap manusia kita juga mempunyai permasalahan hidup. Adik-adik juga begitu. Di dalam kesulitan, di dalam setiap permasalahan, jangan lupa kita datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia yang sanggup menolong kita. Amin. Amin. Yuk kita pujikan lagu Kau Penolongku. Puja cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana Tuhan Yesus penolong kita? Kalau dalam kesulitan, dalam permasalahan,
kita harus datang kepada Tuhan karena Yesuslah penolong kita. Dialah yang sanggup mengatasi segala masalah kita. Kalau ulangan, ujian, ingat ya, tidak boleh contek menyontek ya. Harus percaya. Kalau adik-adik sudah belajar, harus percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Tiwa. Nah, kita akan pujikan lagu satu pujian lagi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Silakan Kak Tiwa. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Persiapkan hati kami ya Tuhan, kiranya cerita Alkitab yang kami dengar boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus takut kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan kita saksikan melalui penayangan sebuah video. Tetapi sebelum videonya diputar, sebelum kita menonton videonya, kakak mau bertanya satu hal dulu kepada adik-adik. Adik-adik tahu penjara enggak ya? Ya, penjara adalah tempat orang-orang yang telah ditangkap oleh polisi. Mereka ditahan di tempat itu, dan tempat itu disebut sebagai penjara. Nah, adik-adik, orang-orang ini ditangkap karena mereka telah melakukan kejahatan. Sebut saja mungkin mereka telah mencuri, membunuh, ataupun mungkin mereka telah memukul orang. Itulah mengapa mereka ditangkap polisi dan dipenjarakan. Tetapi adik-adik, ada juga loh ya, orang yang sekalipun tidak jahat tapi justru berbuat baik malah dipenjara. Kok bisa ya Kak dia dipenjara? Ya, dia dipenjara oleh karena pemerintah tidak menyukainya. Makanya mengapa orang baik bisa saja dipenjara. Nah adik-adik, cerita ini pun juga akan kita saksikan karena di dalam Alkitab pun juga ada satu tokoh yang dipenjara oleh karena berbuat baik. Dia dipenjara justru karena dia tidak bersalah adik-adik, tapi karena ia berbuat baik. Mau mendengarkan ceritanya? Mari sama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh video berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, begitulah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita tonton di video pada pagi hari ini. Adik-adik, pada saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Nah, adik-adik kakak akan membacakannya satu kali lagi ya, dari alamat, isi, dan alamat. Adik-adik perhatikan ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Nah, adik-adik, mata Tuhan melihat Petrus dalam penjara. Telinga Tuhan terbuka pada orang-orang Kristen yang berdoa, berseru kepada Tuhan supaya Petrus dilepaskan dari penjara. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dia mengirim malaikatnya
untuk membuka pintu penjara bagi Petrus. Nah, adik-adik, begitu juga di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat setiap kita, anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus dan ingin berbuat yang benar. Dia akan mendengar doa-doa adik-adik sekolah minggu dan menolong kamu sekalian saat kamu sedang berdoa kepadanya. Ini adalah janji Tuhan. Adik-adik, ayo sama-sama kita ulangi lagi yuk ayat hafalannya dari alamat, isi alamat. Ayo kita sama-sama sebut 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Nah adik-adik, begini saja ya ayat hafalan kita. Adik-adik silakan baca, dihafalkan di rumah ya, bersama dengan papa mama dan Pak Oma. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.